Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Fitri Aulia dari tingkat 1 jurusan Kebidanan Bandung dengan program studi Diploma 3 kelas 1A. Izin untuk menjelaskan bagaimana proses terjadinya menstruasi. Jadi, otak akan mengeluarkan hormon FSH dan LH untuk merangsang ovarium untuk menghasilkan sel telur dan untuk mematangkan sel telur. Jadi, sel telur wanita ada di dalam ovarium. Saat sel telur sudah matang, maka sel telur akan pergi menuju tuba Fallopi. Pada tuba Fallopi, sel telur menunggu sel sperma. Jika ada sel sperma yang membuahi sel telur, maka akan terjadi proses kehamilan. Dan jika tidak ada sel sperma yang membuahi sel telur, maka tidak akan terjadi kehamilan. Jika saat sel telur yang matang keluar disertai dengan pengeluaran hormon estrogen dan progesteron yang ada di dalam ovarium. Jadi, hormon estrogen dan progesteron ini mempersiapkan dinding rahim untuk proses kehamilan. Hormon estrogen adalah untuk menebalkan dinding rahim dan hormon progesteron untuk membantu menstabilkan dinding rahim untuk mempersiapkan kehamilan. Dan jika tidak ada kehamilan, maka dinding rahim yang menebal akan meluruh dan sel telur yang ada di tuba Fallopi juga akan meluruh dan keluarnya dalam bentuk darah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjelaskan bagaimana proses regulasi hormonal terhadap siklus ovarium dan endometrium. Jadi, siklus menstruasi terbagi menjadi 4. Ada yang pertama, ada fase menstruasi pada hari 5 sampai 7 hari pertama. Terus yang kedua ada fase folikuler sampai hari ke-14. Terus ada fase ovulasi pada hari ke-14. Terus ada fase ovulasi hingga akhir menstruasi disebut fase luteal. Pada awal menstruasi, hipotalamus mengirimkan sinyal kepada hipofisis untuk mensekresikan FSH untuk mematangkan folikel, sehingga jumlah FSH meningkat dan kemudian dilanjutkan dengan pematangan folikel. Folikel yang matang akan disekresikan oleh estrogen, di mana estrogen justru akan menghentikan sekresi FSH, sehingga hipofisis tidak mensekresikan lagi FSH. Hipofisis akan mensekresikan LH yang berfungsi untuk memicu ovulasi atau terlepasnya ovum dari folikel di dalam ovarium. Setelah folikel ditinggalkan ovum, folikel akan berubah menjadi korpus luteum atau badan kuning. Korpus luteum disekresikan oleh progesteron. Progesteron menghambat sekresi LH sehingga estrogen dan progesteron memicu penebalan dinding rahim. Jika tidak terjadi fertilisasi dan kehamilan, kadar estrogen dan progesteron akan menurun sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim dan siklus akan kembali lagi ke fase menstruasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.